Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3461 orang kuat kembali. Di atas danau tempat penampakan itu muncul suatu sosok berdiri gagah dengan keanggunan yang tak tertandingi. Wajahnya tidak terlihat begitu tampan, tetapi temperamennya tidak seperti manusia, seolah-olah dia bukan manusia. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, dan rambutnya yang panjang berwarna ungu merah terurai. Rambutnya tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan aura yang tidak teratur. Ekspresi keempat pemuda perkasa itu sangat menggairahkan saat ini, dan mata mereka bahkan sedikit kusam, kehilangan ketenangan dan ketidakpedulian mereka sebelumnya. Karena apa yang mereka saksikan terlalu sulit dipercaya. Luo Xiu berkata bahwa dia tidak menyatukan dan memurnikan benih sumber tertinggi. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Karena ketika mereka bertarung melawan Luo Xiu, mereka tidak merasakan kekuatan Tao yang secara unik dimiliki oleh benih sumber tertinggi dari pihak lain. Namun, orang yang tidak memilih untuk menggabungkan dan memurnikan benih sumber tertinggi menghilang selama ribuan tahun, dan ketika dia muncul, dia mengejutkan semua orang. Tanpa bergantung pada benih sumber, hanya bergantung pada jalan yang diciptakan sendiri, dapatkah hal itu menjadi sedemikian dahsyat? Satu orang berhadapan dengan 4 pemuda yang sangat kuat. Keanggunan seperti itu sungguh tak tertandingi kekuatannya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan pun ikut gempar, karena mereka semua dikejutkan oleh Luo Xiu, termasuk putra Cugu, Xing Fei yang mulutnya menganga tak percaya. Bagaimana mungkin orang ini melakukannya? Mereka berdua manusia, tidak ada yang bisa dibandingkan. Wanita berpakaian merah itu pernah berlatih di Akademi Diri Sejati bersama Luo Xiu, dan sekarang menjadi salah satu murid Pavilion Abadi. Matanya yang indah memperlihatkan keterkejutan yang dalam. Dia telah bertarung melawan Luo Xiu lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Xiu dapat berkembang hingga titik ini secepat itu. Itulah 4 orang jenius yang telah menyatukan dan menyempurnakan benih sumber tertinggi. Orang ini seperti anomali. Dia adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Banyak hal yang mustahil menjadi mungkin baginya. Xing Fei, putra Cugu, mendesah dan berkata, karena dia memikirkan kehidupan Luo Xiu. Bila orang lain menilik kehidupan beliau, mereka mungkin menelusurinya kembali ke sejarah kebangkitan beliau saat beliau masih lemah di dunia tingkat bawah. Tetapi bukan itu yang dipikirkan Xing Fei. Apa yang ada dalam pikirannya adalah berbagai kesengsaraan yang dialami Luo Xiu dalam reinkarnasinya. Ada juga tokoh-tokoh besar dalam garis keturunan Cugu yang telah hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada akhir periode paling kuno, selama persaingan antara putra-putra paling kuno, orang-orang kuno seperti penonton, menyaksikan segalanya. Xian Fan, yang seharusnya menjadi putra dari Ancient Era, dengan sukarela melepaskan kesempatan untuk mewarisi takdir dari Ancient Era dan malah melemparkan dirinya ke dalam reinkarnasi. Saat itu, Xian Fan berkata bahwa dia ingin melampaui reinkarnasi, dan jika dia tidak dapat melakukannya dalam 1 kehidupan, maka cukup 2 kehidupan. Jika 2 kehidupan tidak cukup, maka 3 kehidupan, 100 kehidupan, atau bahkan 1000 kehidupan. Berapa banyak era kekacauan yang telah berlalu dari zaman kuno hingga saat ini. Selama tahun-tahun yang panjang ini, Xian Fan tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang telah dialaminya. Pada akhirnya, Yi Luo Xiu bangkit dalam kehidupan ini, dan dia bangkit dari level terendah, di luar imajinasi semua orang. Tidak banyak orang yang mengetahui hal-hal ini. Lagi pula, meskipun para dewa pada waktu itu sangat hebat, mereka tetap saja orang muda yang tidak berarti apa-apa bagi orang-orang besar yang berdiri di puncak keabadian. Terlebih lagi, para dewa pada masa itu hanya menonjol dalam garis keturunan yang paling kuno. Di dunia abadi yang lebih luas dan luas, ada banyak penyihir dan jenius. Tetapi orang seperti itulah yang dulu tidak dianggap serius. Kembali lagi, dan dalam tahun-tahun terakhir yang tak berujung sejak zaman dahulu, ia bangkit dan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin satu demi satu. Semakin banyak orang mengetahuinya, semakin dalam perasaan mereka. Xing Fei masih mendengar hal-hal ini dari para tetua. Dibandingkan dengannya, dia merasa bahwa Xianyu, yang hampir tidak mendapat kabar akhir-akhir ini, seharusnya merasakan hal yang lebih dalam. Itu benar. Tidak terbayangkan dia bisa tumbuh sampai titik ini. Mo Yan, iblis tertua, juga kagum. Namun, dia hanya kagum, tetapi tidak iri atau cemburu. Bagaimanapun, 3 urat kuno, dan tak berujung sebenarnya tidak terlalu dihargai di dunia abadi, dan dia menyimpan api di dalam hatinya. Sekarang, Luo Xiu, yang lahir di garis keturunan tak berujung, telah menghancurkan banyak sekali jenius dan orang jenius di dunia abadi dengan penampilannya yang memukau.
Ini tidak diragukan lagi membuat orang-orang dari garis keturunan ketiga menghela nafas lega dan memukuli mereka yang mengaku lebih unggul. Wajah warisan abadi. Kakak senior Luo sungguh perkasa. Di pihak Akademi Diri Sejati, entah siapa yang berteriak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari orang-orang, dan semua murid Akademi mulai berteriak. Tidak diragukan lagi bahwa kembalinya Luo Xiu yang kuat telah memungkinkan para murid Akademi ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka ditekan oleh orang-orang kuat dari Istana Abadi dan Paviliun Abadi. Mereka sangat sedih sehingga mereka ingin melampiaskan semuanya pada saat ini. Siapa bilang Akademi sedang menurun? Ada Luo Xiu di Akademi kami. Jalan yang ditempa oleh jati diri sejati dapat menyaingi atau bahkan melampaui spesies sumber tertinggi. Jika orang seperti itu tidak dapat dihormati sebagai yang tak terkalahkan di generasinya, maka itu tidak masuk akal. Banyak mata orang berkedip menantikan penampilan Luo Xiu berikutnya. Diri sejati menciptakan jalan menuju jalan agung. Seseorang mengusulkan konsep ini sejak lama, dan banyak orang yang tidak mau mencobanya tanpa memperoleh benih sumber yang kuat. Ada juga sebagian orang yang tidak mau menyatukan benih sumber tertinggi, tetapi tidak dapat menemukan benih sumber tertinggi, maka mereka pun memilih jalan ini. Namun kebanyakan orang gagal. Karena jalan ini bukan sesuatu yang bisa ditempuh oleh orang biasa, maka harus ditempuh oleh seorang jenius yang tiada taraf dan transenden, dan kebanyakan dari jenius ini akan memilih untuk menyatu dengan spesies sumber tertinggi. Ada orang yang berhasil dan bahkan mengolah diri sejati hingga ke tingkat yang setara dengan benih sumber tertinggi. Di alam yang sama, mereka lebih kuat daripada mereka yang telah menguasai prinsip-prinsip tertinggi. Namun sepanjang sejarah, jumlah orang seperti itu tidak lebih dari 2 atau 3 orang. Adapun orang-orang seperti Luo Xiu yang baru saja berhasil menciptakan dao besar dan dapat langsung bersaing dengan dao tertinggi, itu hanyalah mitos dan sungguh tidak dapat dipercaya. Sepertinya kita semua meremehkanmu. Kau telah menghilang selama ribuan tahun. Kau pasti telah mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Mata indah peri Yue berbinar-binar. Dia juga baru saja bertarung dengan Luo Xiu, dan dia bisa merasakan kekuatan lawannya yang tak tertandingi. Ini adalah pria tangguh yang hanya lebih kuat darinya. Melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain adalah hal yang dilakukan oleh orang kuat, dan Anda telah melakukannya. Bahkan sebagai lawan, Jin Tianqiong memandang Luo Xiu dengan kekaguman yang dalam. Karena dia juga mendengar beberapa hal tentang Luo Xiu. Orang yang tidak memiliki latar belakang ini telah mencapai titik ini selangkah demi selangkah melalui usahanya sendiri. Hidupnya hanyalah sebuah legenda. Setelah ribuan tahun, tidak peduli berapa lama, dunia hampir melupakan orang ini, tetapi dia tiba-tiba muncul lagi, dan orang kuat itu kembali. Wajah Raja Sengtian berubah sedikit muram. Ketika dia bertarung dengan Luo Xiu sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius lawannya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan prinsip tertinggi. Akibatnya, dia ditekan dan menderita kerugian, dan dia kehilangan muka di depan semua orang. Namun, setelah semua orang mengetahui bahwa dia tidak menggunakan kekuatan prinsip tertinggi, mereka masih merasa bahwa Luo Xiu tidak sebaik dia, jadi dia bisa menyelamatkan mukanya. Namun, pada akhirnya, ia menggunakan kekuatan prinsip tertinggi, tetapi tetap tidak dapat mengalahkan Luo Xiu. Sebaliknya, pihak lain mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 4 jenius besar, yang sebenarnya menciptakan reputasinya yang legendaris. Bab 3462, patahkan kaki anjingmu, sialan, kok dia bisa sekuat itu? Raja Surgawi Suci terkejut dan dipenuhi amarah. Ia bahkan merasa bahwa Luo Xiu melakukannya dengan sengaja, hanya untuk membuatnya malu di depan umum dan tidak dapat mengundurkan diri. Dalam duel dengan Luo Xiu tadi, telapak tangan Raja Surgawi Suci masih terasa sakit. Dia menggunakan kekuatan Tao tertinggi untuk memberkati tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia hampir tidak ada tandingannya dalam pertarungan jarak dekat secara fisik. Perlu Anda ketahui, bagi orang setingkatnya, penempaan tubuh fisiknya sudah mencapai titik ekstrim sebelum menyempurnakan dan memadukan benih sumber tertinggi. Dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang telah mencapai pencapaian tertinggi dalam pemurnian tubuh di antara generasinya. Namun, tubuh fisik seperti itu tidak sebaik Luo Xiu. Mungkinkah tubuh fisiknya telah melampaui alam ekstrim dan mencapai alam dan level yang luar biasa? Tabrakan tadi terjadi dalam kilatan petir. Luo Xiu hanya bertabrakan dengan keempat talenta muda tersebut. Namun, konfrontasi singkat dapat mengungkap banyak masalah. Raja Perang Suci yang sombong dan angkuh juga menunjukkan sedikit kesungguhan di wajahnya saat ini. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Luo Xiu,
dan dia juga merasakan kekuatan bertarung yang kuat dari orang ini. Itu juga membuatnya, yang mengaku sulit untuk dilawan, merasakan tekanannya ada di sana. Hal ini membuat Raja Suci Perang merasa sangat tidak nyaman karena ia mengikuti jalan yang berbeda dari yang lain. Apa yang ia gabungkan dan sempurnakan adalah bagian dari fondasi Tao yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Dapat dikatakan bahwa dengan memasuki alam Kaisar Agung melalui metode ini, dia akan lebih kuat daripada mereka yang telah mengintegrasikan benih sumber tertinggi. Tubuh fisiknya berada di luar batas kekuatan. Sepanjang zaman, hanya sedikit orang di alam yang sama yang dapat menandingi tubuh fisiknya. Meskipun dia sangat enggan, Raja Suci Perang tidak kekurangan keanggunan untuk menolak apapun. Mampu membuat Raja Perang Suci yang sangat arogan mengucapkan kata-kata yang menurutnya lebih rendah, segera membuat semua orang yang hadir merasa rumit. Di antara generasi yang sama, tubuh fisik adalah yang pertama. Bagaimanapun, Raja Suci Perang dan Jin Tianqiong berkuasa dengan tubuh fisik mereka. Bahkan mereka sangat memuji kekuatan fisik Luo Xiu, sehingga gelar tubuh fisik terbaik di antara generasinya pada dasarnya hilang. Apakah kau masih ingin bertarung denganku? Luo Xiu berkata dengan tenang, matanya mengamati keempat jenius muda di depannya, sangat kuat. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kami berempat. Raja Suci mencibir. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencobanya? Paviliun Abadi dan Istana Abadi telah menyia-nyiakan begitu banyak harta karun kesempatan untuk mengolahmu. Jika kau ditekan di sini olehku, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan para petinggi itu. Luo Xiu tertawa, sepertinya ini adalah hal yang sangat menarik. Kalimat ini juga mendapat sambutan baik dari banyak orang. Karena peluang dan harta karun yang dimiliki oleh Istana Abadi dan Paviliun Abadi, yang merupakan yang teratas, semuanya digunakan pada orang-orang seperti Raja Suci dan yang lainnya. Bahkan jika orang-orang lainnya sangat berbakat dan tidak lebih lemah dari Raja Suci dan yang lainnya, mereka tidak cukup hebat. Itu juga tergantung pada latar belakang Anda. Anda tidak bisa mendapatkannya bahkan jika Anda menginginkannya. Ambil contoh Luo Xiu, dia telah menunjukkan bakat dan potensinya yang luar biasa. Tetapi Paviliun Abadi dan Istana Abadi masih memberikan benih sumber tertinggi kepada orang lain tanpa berjanji untuk memberinya satupun. Para biksu juga manusia, dan sebagai manusia mereka akan memiliki hubungan pribadi. Namun, dalam tren umum bencana yang akan datang, memiliki perasaan egois dalam situasi seperti itu sebenarnya membuat banyak jenius muda memendam kebencian yang mendalam di dalam hati mereka. Kamu ingin mati? Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Raja Suci benar-benar marah, dan tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Dia tidak lagi hanya ingin memberi Luo Xiu pelajaran, tetapi ingin membunuhnya. Kaki. Sesaat sebelum kata-kata itu diucapkan, Raja Surgawi Suci telah mengambil tindakan. Pedang kekacauan muncul di tangannya dan menebas ke arah kepala Luo Xiu. Bagaimana Anda bisa memahami kekuatan sejati jalan besar, ketika Anda mengandalkan kekuatan benih sumber untuk menerobos dan menciptakan jalan besar? Luo Xiu melangkah maju. Tubuhnya bagaikan matahari, memancarkan cahaya terang, dan tampaknya menjadi pusat langit dan bumi, satu-satunya di dunia. Dirinya bagaikan jalan raya besar, yang membangun dunia dan menjadi penguasa dunia. Ledakan. Luo Xiu menghancurkannya dengan satu tangan, menimbulkan suara keras yang mengerikan, dan sebagian besar ruang kosong runtuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Niat membunuh yang tak berujung memenuhi udara. Dan Raja Suci memegang pedang kekacauan dan menyerang satu demi satu, dengan energi pedang kekacauan yang mengalir secara horizontal. Namun, semua serangan ini tidak berguna. Cahaya ilahi hijau emas yang memenuhi tubuh Luo Xiu tampaknya telah berubah menjadi alam, kebal terhadap semua serangan, memblokir semua serangan dan membuatnya tidak dapat mendekat. Bahkan kekuatan prinsip tertinggi yang terkandung dalam pedang Ki kekacauan hanya menyebabkan beberapa riak di tirai cahaya biru emas, tetapi tetap tidak dapat dipatahkan. Dan itu belum semuanya. Luo Xiu menggunakan sepasang telapak tangannya untuk menyerang sisi tajam pedang Ki kekacauan, tanpa melukai tubuhnya, dan menghancurkan pedang Ki itu hingga berkeping-keping. Mampu menahan kekuatan prinsip tertinggi dengan tangan kosong, kekuatan fisik seperti itu sudah jauh melampaui level senjata sihir tingkat kaisar. Karena dikabarkan bahwa senjata sihir tingkat kaisar tidak akan mampu menandingi kekuatan prinsip tertinggi dan akan mudah dikalahkan. Keheningan yang menghancurkan. Kalian sendiri tidak cukup, kalian semua harus bersatu. Mata Luo Xiu penuh dengan kekuatan menghina, dan dia melirik ketiga orang lainnya. Dia mengangkat satu jari. Dalam sekejap, jarinya tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, dan dia menebas peri Yue dari kejauhan.
Sekalipun peri ini memiliki keanggunan yang tak tertandingi, dia tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun padanya, melainkan kejam dan mendominasi. Kamu benar-benar orang yang penuh kebencian. Peri Yue marah. Ini adalah kedua kalinya orang ini mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Suci Perang, biarkan aku melihat apakah apa yang kau sebut kekuatan mendominasi Daoji akan mempermalukan keanggunan leluhurmu. Luo Xiu melangkah turun dengan kaki yang sangat besar, yang bahkan lebih besar dari bintang-bintang, dan melangkah ke arah Raja Suci Perang. Menginjak-injak dengan kakinya, serangan seperti itu sangatlah hebat, dan bagi Raja Suci Perang, ini merupakan penghinaan. Jin Tianqiong, kudengar kau telah mengembangkan tubuh petarung yang tak terkalahkan. Kemarilah dan biarkan aku melihat apakah kau layak menyandang gelar itu. Luo Xiu sangat mendominasi dan kuat, dan dia menyerang keempat jenius itu satu demi satu. Tampaknya dia benar-benar berencana untuk menekan keempat orang ini dengan kekuatannya sendiri di hadapan publik. Jika hal seperti itu benar-benar dapat dicapai, maka program pelatihan bakat tak tertandingi yang disebut-sebut dari Istana Abadi dan Paviliun Abadi pada dasarnya akan menjadi bahan tertawaan. Saya tidak tertarik dengan pertarungan seperti itu. Anehnya, Jin Tianqiong tidak berniat mengambil tindakan, melainkan malah mundur ke kejauhan dalam sekejap. Dia punya harga diri. Kalau dia bertarung sendirian, dia akan memilih bertarung, tapi bergabung dengan 3 orang lainnya untuk melawan Luo Xiu bukanlah pertarungan yang dia inginkan. Dia adalah pria berkarakter. Luo Xiu tersenyum dan melirik Raja Suci Perang dan Raja Suci Surgawi. Kalian jauh lebih kuat daripada beberapa orang. Kalau begitu, maka aku akan menekan kalian bertiga. Jika kalian berani datang ke akademi kami untuk melawan angin musim gugur, lihat apakah aku tidak mengganggu kalian. Kaki anjing. Bab 3463. Apakah kamu akan menyesalinya, mematahkan kaki anjing? Semua orang yang hadir memiliki ekspresi kusam. Karena tidak ada yang menyangka Luo Xiu akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia seperti seorang gangster di pasar. Bagaimana mungkin dia memiliki sikap dan kemurahan hati seorang jenius? Kamu ingin mati? Niat membunuh dalam diri Raja Suci melonjak hingga ekstrim, dan seluruh auranya menjadi ganas. Sejak aku berhasil menembus penghalang, kaulah orang pertama yang membuatku ingin menghancurkanmu sampai mati. Ledakan. Kekuatan Chaos Dao terus memadat pada Holy King. Di bawah selubung Chaos Ki, dia tampaknya telah berubah menjadi Chaos Giant. Pada saat ini, kekuatan benih sumber kekacauan didorong hingga ekstrim olehnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampaknya terintegrasi dengan jalan kekacauan, menggunakan kekuatan hukum tertinggi dan tak terkalahkan. Kamu pantas mati. Saat Raja Surgawi Suci berbicara, seolah-olah suara jalan besar bergetar dan aura mengerikan mendidih seperti lautan luas. Sebuah tangan besar menutupi dunia dan menekan Luo Xiu. Tatapan mata Luo Xiu tenang dari awal hingga akhir. Menghadapi pukulan seperti itu, dia masih membentuk segel tinju dan meninjunya dengan keras tanpa ada niat untuk menghindarinya. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengerikan, cahaya tak berujung meledak dengan cemerlang, dan akibat yang mengerikan melanda, membuat kehampaan tampak terbakar dan musnah inci demi inci. Dalam sekejap kedua sosok itu lenyap. Hanya saja tabrakannya berulang-ulang kali yang menggemparkan, karena kecepatannya yang terlampau cepat menciptakan ilusi seolah menghilang. Setiap kali terjadi tabrakan, prinsip kekacauan akan hancur dan menyebabkan darah mengalir dari tangan Raja Surgawi Suci. Hal ini memenuhi hatinya dengan rasa tidak rela, dan dia meraung marah lagi dan lagi. Aku pikir setelah berhasil memurnikan benih sumber kekacauan tertinggi, dia akan mampu menguasai dunia dan menjadi tak terkalahkan di antara generasinya. Namun, aku tidak menyangka bahwa ini hanyalah pertarungan pertamanya yang sebenarnya setelah menerobos, dan dia benar-benar tertekan. Dia tahu betul bagaimana dia bisa berkultivasi hingga ke tahap demikian. Karena itu, dia makin tidak dapat memahami bagaimana Luo Xiu bisa memiliki kekuatan lebih besar daripadanya. Setiap benturan tampaknya merupakan jalan buntu, tanpa pemenang atau pecundang, tetapi sebenarnya Raja Suci sendirilah yang paling tahu. Dia akan menderita kerugian dalam setiap pertemuan, dan kerugian ini secara bertahap terakumulasi, mengakibatkan hasil dari penindasan olehnya. Tanda seru. Bagaimana dia bisa kalah? Aku akan menjadi tak terkalahkan dalam hidup ini. Raja Suci mengangkat kepalanya dan meraung, rambutnya yang panjang berkibar liar. Seluruh tubuhnya menjadi lebih ganas, dan matanya hampir memerah. Gelombang suara yang dihasilkan oleh raungan itu bahkan membuat mereka yang menonton dari kejauhan merasakan gempa bumi yang besar dalam kesadaran mereka, dan mereka mundur berulang kali.
Beberapa orang bahkan mengalami pendarahan dari sudut mulut mereka, tidak tahan lagi. Pembunuhan asli. Raja Suci menggunakan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menghancurkan penghalang. Dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tanpa keraguan. Pedang kekacauan menerobos dunia. Pedang ini mengandung kekuatan prinsip kekacauan tertinggi, dan dipenuhi dengan aura kehancuran dunia. Menghadapi pukulan seperti itu, wajah Luo Xiu juga menunjukkan jejak kesungguhan yang langka, karena dia juga bisa merasakan kekuatan pukulan ini, dan kekuatan prinsip tertinggi sangat kental. Pukulan ini cukup untuk mengancam para veteran kuat yang telah menjadi kaisar hebat selama bertahun-tahun. Membunuh. Luo Xiu juga berteriak keras, dan ujung pedang hijau emas yang melilit tinjunya langsung bertabrakan dengan pedang kekacauan yang dipadatkan dengan prinsip tertinggi. Setelah semuanya tenang, sosok Luo Xiu dan sosok Raja Suci telah terpisah, saling berhadapan pada jarak lebih dari 10 mil. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pedang kekacauan yang ada di tangan Raja Surgawi Suci benar-benar hancur inci demi inci dan berubah menjadi ki kekacauan lagi. Raja Surgawi Suci sendiri juga pucat, napasnya agak berat, dan matanya penuh kengerian dan keengganan. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Hanya dengan sepasang tangan besi, dia bisa menghancurkan prinsip tertinggi hingga berkeping-keping. Kumpulkan prajurit. Raja Surgawi Suci sangat marah, tetapi ketika dia melihat Luo Xiu, dia menemukan bahwa sosok Luo Xiu telah menghilang. Karena Luo Xiu sama sekali tidak memperdulikannya, tetapi malah memalingkan kepalanya hendak membunuh Raja Suci Perang, seolah-olah menganggapnya sebagai pecundang. Cahaya keemasan yang dahsyat meledak dari tubuh Raja Suci Perang, dan cahaya keemasan yang tak terbatas membentuk tekanan yang mengerikan, mencoba menekan Luo Xiu. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak takut dengan semua ini. Domain hukum tertinggi menyebar, sama sekali mengabaikan penindasan cahaya keemasan. Hal ini mengejutkan banyak orang karena itu adalah cahaya emas abadi yang legendaris. Itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh Raja Sein Perang setelah menyempurnakan dan menggabungkan Yayasan Dao Dominator. Dikatakan bahwa itu dapat menekan semua musuh yang kuat. Akibatnya, saat Luo Xiu datang ke sini, dia tidak mampu menekannya, dan bahkan ada sedikit kecenderungan untuk menekannya pada gilirannya. Ini sungguh konyol. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri tetapi diberitahu orang lain, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat tertawa saat ini. Pada saat ini, Peri Yue mengambil tindakan. Jika dia punya pilihan, dia tidak mau bergabung dengan orang lain untuk melawan musuh. Lagi pula, bahkan jika dia menang, itu tetap saja kemenangan yang lemah. Tetapi setelah pertarungan Luo Xiu dengan Raja Suci, dan ujiannya sendiri dengan Luo Xiu, dia mengerti bahwa Luo Xiu adalah lawan yang menakutkan di luar imajinasinya. Dia telah mengalahkan Raja Suci. Jika dia mengalahkan Raja Suci Perang lagi, itu pasti akan sepenuhnya membangun kepercayaan dan prestisnya yang tak terkalahkan, dan para jenius lainnya, termasuk dia, akan menjadi lawannya. Jadi dalam pertempuran ini, dia tahu betul bahwa meskipun mereka bekerja sama untuk mengalahkannya, mereka tetap harus menekannya. Mereka tidak bisa membiarkannya bangkit dengan kekuatan yang tak tertandingi, apalagi membiarkannya menginjak punggung dan kepala semua orang untuk bangkit. Selama pertarungan antara Luo Xiu dan Raja Suci Perang, Peri Yue sangat memahami waktu serangannya. Begitu dia bergerak, dia mengerahkan 10 kekuatan sihir sekaligus. Satu orang dapat menguasai 10 kekuatan magis, dan masing-masing kekuatan magis dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Hancurkan untukku. Simbol swastika muncul di mata Luo Xiu, dan 2 rune terbang keluar dari matanya, berputar cepat, seperti 2 lubang hitam, menelan semua pukulan mematikan dari 10 kekuatan magis. Hal itu sekali lagi membuat orang-orang yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan tercengang, karena cara yang dilakukan Luo Xiu sungguh tak ada habisnya. Bahkan cara yang digunakannya pun merupakan cara yang belum pernah didengar oleh siapapun. Tidak seperti anak muda berbakat lainnya yang menampilkan dan menguasai beberapa kekuatan magis dan teknik rahasia yang terkenal. Evolusi semua teknik rahasia Luo Xiu sebenarnya adalah pemahamannya sendiri tentang jalan besar. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang Dao sampai batas tertentu tidak akan lagi terpaku pada bentuk-bentuk kekuatan magis dan teknik rahasia tertentu. Sebaliknya, setiap gerakan, dan bahkan kata-kata serta dharma mereka akan dipenuhi dengan kekuatan magis yang hebat. Pada titik perang ini, bahkan para tetua dan orang kuat di Paviliun Abadi dan Istana Abadi terdiam. Mengenai masalah Luo Xiu saat itu, petinggi-petinggi di Paviliun Abadi dan Istana Abadi sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda.
Namun pada akhirnya, golongan dari beberapa tokoh besar memiliki suara lebih banyak, dan benih sumber tertinggi yang sedikit dan tak terhitung jumlahnya semuanya diberikan kepada keturunan atau pengikut dari beberapa tokoh besar. Para petinggi ini yakin bahwa meskipun Luo Xiu hebat, dia hanya setingkat orang suci, jadi mereka akhirnya memilih untuk menyerahkannya. Sekarang, jika orang-orang besar itu tahu tentang prestasi Luo Xiu saat ini, apa yang akan mereka pikirkan? Akankah Anda menyesalinya? Bab 3464, Serang Dunia. Bahkan keturunan dan ahli waris tokoh besar sekalipun, tidak semua orang dapat memperoleh pelatihan terbaik. Orang-orang seperti Raja Suci Perang, Pri Yue, dan Jin Tianqiong dapat menonjol dari banyak pesaing, yang dengan sendirinya berarti bahwa mereka memiliki bakat yang sangat menakjubkan. Ambil contoh Pri Yue, meskipun dia seorang wanita, dia dapat menampilkan 10 jenis kekuatan sihir sekaligus dalam sekejap. Metode ini sangat menakjubkan, dan hanya sedikit orang seusianya yang dapat menandinginya. Akan tetapi, serangan mematikan seperti itu pun masih dapat ditangkal oleh Luo Xiu, bahkan tampaknya dapat diselesaikan tanpa banyak usaha. Dan apa yang digunakan Luo Xiu tampaknya merupakan semacam teknik pupil. Di masa lalu, banyak orang tahu bahwa Luo Xiu memiliki keterampilan murid, tetapi keterampilan muridnya jelas tidak sekuat sekarang. Kekuatan-kekuatan supernatural telah menjadi lebih kuat. Di satu sisi, itu adalah peningkatan kultivasi. Di sisi lain, itu juga merupakan pemahaman tentang ranah jalan besar, yang telah mencapai tingkat yang tidak dapat diprediksi. Pertempuran dan pertikaian semacam ini menggemparkan hati bahkan para lelaki kuat dari generasi tua. Banyak dari mereka juga berada di ranah Kaisar Agung, tetapi mereka juga berada di ranah Kaisar Agung. Dibandingkan dengan para jenius muda ini, mereka jauh lebih buruk. Hal ini membuat banyak orang menyadari bahwa generasi muda saat ini tidak lagi sesederhana generasi muda. Mereka yang telah mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi berada pada level Kaisar Agung dan telah melampaui banyak orang kuat dari generasi yang lebih tua. Pada saat yang sama, setelah Luo Xiu menggunakan teknik pupilnya untuk menetralkan serangan mematikan Pri Yue, teknik pupilnya berubah lagi, dan 2 elemen swastika yang berputar terbang melewati dan meledak seperti meteor. Engah! Pri Yue menghindari serangan salah satu rune, tetapi terkena rune lain di bahunya. Darah berceceran, dan pakaian peri generasi pertama berlumuran darah dengan sedikit kesedihan. Bahkan, apalagi mereka yang menonton pertandingan itu. Bahkan Luo Xiu terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkannya. Setelah mencapai keberhasilan dengan jati dirinya, dia tahu bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menerobos dari puncak Kaisar Suci ke alam Kaisar Agung. Dengan kata lain, Luo Xiu saat ini juga merupakan orang kuat di alam Kaisar Agung, karena tanda-tanda alam Kaisar Agung adalah telah membangun fondasi Dao dan menguasai hukum keberadaan dunia. Hanya saja yang membedakannya dengan yang lain adalah orang lain mengendalikan hukum dunia abadi, sedangkan Luo Xiu mengendalikan hukumnya sendiri. Semakin dalam pemahamannya tentang jalan diri, semakin kuat kekuatan prinsip-prinsipnya. Pertama kali diperlihatkan, ia dapat menekan kekuatan Taoisme yang dibesarkan oleh benih sumber tertinggi. Namun, Luo Xiu juga merasa bahwa kondisinya mulai menurun, dan jati dirinya tentu saja kuat. Tetapi juga karena ia tidak mengolah prinsip-prinsip dunia abadi, sehingga kekuatan yang ia konsumsi tidak dapat dipulihkan melalui komunikasi dengan dunia abadi. Setiap titik konsumsi dayanya bernilai 1 poin. Pri Yue, Raja Santo Perang, dan yang lainnya dapat terus pulih melalui komunikasi antara benih sumber tertinggi dan jalan dunia selama pertempuran, dan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Luo Xiu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat dan kemampuan pemulihannya juga bagus. Kalau tidak, kultivasinya pasti sudah habis sejak lama setelah bertarung melawan 3 pemuda kuat satu demi satu. Membunuh. Pada saat ini, Raja Suci Perang melesat ke arahnya, membelah langit seperti pedang. Kekuatannya tak tertandingi, seolah-olah generasi Panglima Perang telah dibangkitkan. Dia adalah keturunan dari Sang Penguasa, dan dia menggabungkan serta menyempurnakan bagian dari fondasi Dao Sang Penguasa, sehingga tercapailah Dao Agung. Dia memilih untuk mengikuti jejak leluhurnya. Tidak diragukan lagi bahwa dia juga mempraktikkan keterampilan tak tertandingi yang diciptakan oleh Dewa Abadi. Keterampilan tingkat abadi, aku juga memilikinya. Luo Xiu mengedarkan kekuatan abadi keabadian. Sekarang, ia menggunakan kekuatan jati dirinya untuk merangsang keterampilan abadinya. Ia mengolah latihannya sendiri, karena ia menambahkan beberapa wawasan dari prinsip jati dirinya ke dalamnya, dan itu sedikit berbeda dari latihan aslinya.
Ledakan. Pukulan ini sangat kuat. Pada saat tabrakan, ekspresi Raja Sein Perang berubah. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia merasakan banyak tekanan dan ekspresinya sangat serius. Ledakan. Pada saat yang sama, Raja Suci juga mengambil tindakan. Dia tidak peduli apakah dia bisa menang dengan bergabung dengan yang lain. Dia hanya tahu bahwa Luo Xiu harus ditekan dalam pertempuran ini. Jika dia bisa terbunuh, itu akan menjadi hasil terbaik. Di antara kamu, kamulah yang paling lemah dan paling sombong. Luo Xiu mencibir, lalu menggerakkan tubuhnya dan hendak membunuhnya. Engah. Setelah beberapa kali bertabrakan, Raja Suci kembali tertekan. Dia batuk darah dan terus mundur. Sekalipun Raja Suci Perang ingin mengambil tindakan, dia terhalang oleh pukulan mematikan dari kungfu abadi dan belum bisa menyerbu. Keluar. Dengan suara keras, Luo Xiu melambaikan tangannya dan mengirim Raja Suci terbang menjauh. Karena pada saat ini, Raja Suci Perang telah bergegas mendekat, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang surgawi emas, mendorong evolusi keterampilan tingkat abadinya hingga ke titik ekstrim. Kiang, kiang, kiang. Luo Xiu menggunakan sepasang telapak tangan berdaging untuk terus-menerus bertabrakan dengan pisau langit. Langit berguncang hebat, dan tampaknya langit akan runtuh kapan saja. Peri Yue terbang lagi, dan juga menunjukkan teknik rahasia abadi, menggunakan metode yang benar-benar kuat, dan cahaya perak yang tak terbatas menerangi 9 langit dan 10 bumi. Luo Xiu membuat segel dengan jari-jari telapak tangannya dan menyingkirkan pedang emas itu. Saat ini, dia hanya memiliki musuh yang kuat di matanya, terlepas dari jenis kelaminnya. Mereka seperti binatang buas dalam bentuk manusia dan menyerang Peri Yue. Serangannya sangat kejam dan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Raja Suci menelan pil dan bergegas lagi. Ketiga pemuda perkasa itu bergabung untuk membentuk pertempuran gabungan. Mereka tidak ingin memberi Luo Xiu kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Di antara ketiga orang ini, serangan Raja Suci Perang adalah yang terkuat, bahkan Luo Xiu sangat berhati-hati. Prinsip-prinsip kekacauan yang dikuasai oleh Raja Surgawi Suci sangat beragam dan sangat kuat. Namun, Raja Surgawi Suci baru saja diintegrasikan dan disempurnakan belum lama ini, dan pemahamannya tentang prinsip-prinsip kekacauan tidak cukup dalam, dan dia masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan prinsip tertinggi ini. Kekuatan yang sebenarnya, secara relatif, yang paling mungkin menyebabkan masalah bagi Luo Xiu adalah prinsip Taiyin dan teknik rahasia yang dikuasai oleh Peri Yue. Cahaya bulan perak yang mengalir memengaruhi waktu dan ruang, membatasi kecepatannya dan membuatnya sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi Luo Xiu segera mengambil keputusan dan mengabaikan Raja Suci Perang dan Raja Suci Surgawi. Sebaliknya, kesadarannya tertuju pada Peri Yue, berniat untuk menghadapi wanita sulit ini terlebih dahulu. Ledakan. Luo Xiu menahan hantaman pedang surgawi, dan sebuah tebasan terjadi di punggungnya, darah mengalir deras. Pengeboman prinsip kekacauan juga mengguncang tubuh Luo Xiu, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun Luo Xiu tidak peduli, dan dengan kekuatan yang tak tertandingi, menerobos semua rintangan dan intersepsi, dan datang ke Peri Yue. Anda. Ekspresi Peri Yue berubah, karena dia tahu bahwa tubuh fisik Luo Xiu sangat kuat, dan akan sangat berbahaya jika dia mendekatinya. Dan ini memang benar adanya. Saat dia ingin mundur, sudah terlambat. Retakan. Setelah beberapa saat bertarung, salah satu lengan Peri Yue dipatahkan oleh Luo Xiu. Hal ini membuat banyak orang yang menyaksikan pertarungan di kejauhan berteriak. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan metode seperti itu untuk mengobati peri yang dibuang? Ledakan. Segera setelah itu, Luo Xiu menamparkan dada Peri Yue dengan telapak tangannya. Meskipun vagina eteriknya melindungi tubuhnya, pertahanannya langsung hancur. Gaun di dadanya meledak, termasuk pakaian cabul di dalamnya. Tubuhnya sebening kristal seperti batu giok putih, dan musim semi muncul. Ah! Peri Yue berteriak, bukan karena dia terluka, tetapi karena dia malu dan marah karena dia telanjang di depan semua orang. Meskipun sepotong cahaya bulan dengan cepat naik dari tubuhnya, menghalangi semua pandangan dan penjelajahan, dan di saat yang sama memanggil baju zirah untuk dikenakan, Luo Xiu masih dapat melihatnya dengan jelas dalam kontak dekat tadi. Yang lainnya tentu saja tidak melihatnya. Namun Peri Yue juga tahu bahwa Luo Xiu pasti telah melihatnya, yang membuatnya semakin malu dan marah. Wajah cantiknya juga sedikit merah, dan dia sangat menawan. Luo Xiu melihatnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghargainya atau mengomentarinya, karena Raja Suci Perang datang untuk membunuhnya, dan pedang surgawi diarahkan langsung ke kepalanya.
Teknik penyatuan kembali. Telapak tangan Luo Xiu memancarkan cahaya terang. Semua teknik dan jurus rahasia yang pernah dipraktikkannya disatukan pada saat ini. Dengan keberhasilannya menciptakan diri sejati, seni kembali ke satu juga telah berkembang ke tingkat yang sama sekali baru. Di masa lalu, ia hanya dapat memadukan tidak lebih dari 5 seni rahasia, tetapi sekarang ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Selama tubuhnya dapat menahannya, bahkan jika ia menginginkannya, 100 teknik rahasia dapat digabungkan dan disatukan. Sublimasi baru bahkan lebih kuat. Dengan suara berdenting, jari pedang Luo Xiu menghantam pedang surgawi. Pedang surgawi hancur berkeping-keping, dan cahaya kemasan berhamburan di langit, memperlihatkan sosok Raja Suci Perang sekali lagi. Ledakan. Sebelum Raja Suci Perang bisa bereaksi, sosok Luo Xiu muncul di belakangnya, menendang pantatnya, dan menendangnya menjauh bagai meteor. Hal ini membuat semua orang tampak linglung. Itu adalah Raja Suci Perang, dan dia menendangnya seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada anak nakal. Bab 3465, melampaui prinsip tertinggi. Kaki. Cahaya pedang yang terang ditembakkan oleh Luo Xiu dengan tangannya, dan hampir saja memenggal kepala Raja Suci, membuatnya sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, ada yang bersemangat, ada yang terdiam, dan ada pula yang matanya berbinar-binar, tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Namun hal itu tidak dapat disangkal. Keberadaan Luo Xiu memengaruhi pikiran semua orang, dan semua emosi terpengaruh olehnya. Ada pasang surut, dan sulit untuk tenang. Bertarung sendirian melawan 3 pemuda kuat yang telah menguasai prinsip-prinsip tertinggi, ia tetap bisa tampil berani dan tak terkalahkan, tanpa tertinggal sedikit pun. Ini sudah menjadi gaya yang tak terkalahkan, yang terbaik di dunia. Setidaknya, selalu ada rumor tentang siapa yang terkuat di antara generasi muda, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melawan 3 lawan dengan level yang sama sendirian. Sekarang apakah kamu masih berpikir aku tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini? Luo Xiu tidak melanjutkan aksinya. Sebenarnya, dia ragu untuk mengambil tindakan. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, dia pasti akan membunuh 1 atau 2 dari 3 orang ini. Tetapi dengan adanya monster tua dari paviliun abadi dan istana abadi di sekitarnya, Luo Xiu tahu itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kekuatannya masih tersimpan. Perang sampai saat ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Sepanjang masa, di setiap generasi, ada orang yang telah mengintegrasikan dan menyempurnakan benih sumber tertinggi, jadi Anda tidak punya sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Luo Xiu melangkah maju, dengan cakram hijau emas berputar di antara alisnya. Ah! Raja Surgawi Suci menjerit, dan tubuhnya langsung terlempar. Ada retakan di permukaan tubuhnya dan dia hampir hancur. Kekuatan prinsip kekacauan menyebar dan memperbaiki bekas luka di tubuhnya. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa prinsip kekacauannya ditekan oleh prinsip Tao yang belum pernah ia dengar atau lihat sebelumnya, sehingga muncul retakan di tubuhnya. Kecepatan pemulihannya tidak memuaskan. Raja Santo Perang berdiri di kejauhan dan berhenti mengambil tindakan. Tubuhnya juga berlumuran darah, sebagian besar darahnya sendiri. Selain Luo Xiu yang melawan dan melukai lawannya dengan pisau, dia tidak punya kesempatan lain untuk berhasil. Namun, saat ini, bekas luka di punggung Luo Xiu telah menghilang. Kekuatan pemulihan tubuhnya sangat mencengangkan dan menakutkan. Bahkan Tao yang terkandung dalam serangannya tidak dapat memengaruhi pemulihannya. Tao yang dapat dikuasainya sangat menakutkan. Cepatlah atasi. Peri Yue juga terdiam, dan wajah merahnya yang cantik kembali normal. Dia mengenakan pakaian tempur berwarna perak, dengan ekspresi rumit di matanya yang indah. Tanpa ada yang menolong, Raja Suci akan semakin menderita. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, dipukul berulang kali dan dihajar di depan semua orang pasti akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Baiklah, sudah cukup, kata seorang lelaki tua dari Istana Abadi. Wajah senior harus diberikan. Luo Xiu tersenyum tipis dan tidak melanjutkan tindakannya. Pergilah ke neraka. Namun, Raja Suci tampaknya kerasukan. Dia menjadi gila, matanya merah, dan bahkan membakar fondasi jalan. Saat Luo Xiu berhenti, dia ingin melepaskan pukulan yang mematikan. Penekanan. Luo Xiu mendengus dingin, membalikkan tangannya dan menekannya ke bawah seolah-olah dia telah menggenggam langit di telapak tangannya. Ledakan. Tubuh Raja Surgawi Suci jatuh dari langit bagaikan meteor, dan ditekan ke tanah oleh tangan-tangan besar. Ia terbaring di dalam lubang dengan darah mengalir dari 7 lubangnya dan matanya tak bernyawa.
Dia tidak menduga akan kalah. Aku tak pernah menyangka kalau aku akan kalah total. Baiklah, sudah cukup. Orang tua dari Istana Abadi mengambil tindakan, dan tirai cahaya jatuh, memisahkan Luo Xiu dan Raja Suci. Luo Xiu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak bersikeras mengambil tindakan, meskipun dia ingin menamparkan Raja Suci sampai mati dan merebut benih sumber kekacauan lawan untuk melihat apakah dia bisa menggunakannya. Lelaki tua dari Istana Abadi itu muncul di samping Raja Suci, menghancurkan obat ajaib yang berharga untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan berkata pada saat yang sama, "Jangan berkecil hati dengan ini. Ini bukan karena kamu lemah, tetapi karena dia terlalu kuat. Dia tidak memiliki aura sumber dao di tubuhnya, tetapi dia juga memiliki kekuatan dao yang belum pernah terlihat di dunia." Apa artinya ini? Dia menciptakan jalan itu dengan jati dirinya yang sebenarnya. Dia sendiri adalah jalan itu, dan fondasi jalan yang dia ciptakan itu sempurna. Sejak saat itu muncul, ia berada di atas prinsip-prinsip benih sumber tertinggi. Perkataan lelaki tua dari Istana Abadi itu langsung membuat semua orang yang hadir menjadi gempar. Meskipun beberapa orang telah berspekulasi sebelumnya, kata-kata yang keluar dari mulut para senior Istana Abadi ini tidak diragukan lagi sepenuhnya mengonfirmasi hal ini. Ada orang-orang yang telah menempuh jalan ini di masa lalu, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah memiliki kekuatan seperti itu sejak awal. Lagi pula, terlalu sulit bagiku untuk bisa bersaing dengan Tao dari dunia abadi. Mampu menguasai kekuatan Tao di awal yang tidak lebih lemah dari benih sumber teratas sudah sangat luar biasa, dan masih ada ruang besar untuk berkembang di masa mendatang. Namun jika Luo Xiu seperti ini, dia berada di atas benih sumber tertinggi sejak awal. Mungkinkah di masa depan, dia memiliki harapan untuk mengembangkan diri sejatinya ke tingkat yang sebanding dengan benih sumber tertinggi? Pada saat itu, bukankah dia akan mampu berdiri berdampingan dengan dunia abadi? Orang ini sangat menakutkan. Setiap kali dia muncul, dia menjadi legenda. Mata indah wanita berbaju merah itu berbinar. Sejarah kebangkitan Luo Xiu tidak berlebihan jika disebut sebagai legenda, karena jalan yang ditempuhnya memang selalu tentang yang lemah mengalahkan yang kuat dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ledakan. Pada saat ini, mungkin itulah yang disebut kesempatan yang pernah dikatakan oleh saudara senior itu telah tiba. Di tengah danau tempat penglihatan itu muncul, sebuah portal tampak terbuka di dasar danau. Tanpa ragu-ragu, orang-orang yang tadinya tidak bergerak, menyerbu ke dasar danau dengan kecepatan yang mencengangkan. Para murid sekolah, masuklah bersamaku. Luo Xiu tidak terburu-buru untuk meraihnya, karena dengan kekuatannya, bahkan jika dia masuk sedikit lebih lambat dan hal-hal baik diperoleh orang lain, dia tetap akan memastikan untuk meraihnya. Sebagai seorang murid akademi, dan akademi diri sejati merupakan kerja keras kakak seniornya, Luo Xiu merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu bagi para murid akademi yang lebih lemah. Begitu kata-kata ini keluar, para murid di akademi menjadi sangat bersemangat. Mereka berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang, berkumpul di belakang Luo Xiu. Jika Luo Xiu tidak muncul, mereka harus menunggu hingga semua orang di Paviliun Abadi dan Istana Abadi masuk sebelum mereka bisa masuk. Saat itu, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan sisa makanan apapun. Luo Xiu sedikit mengernyit, karena dia merasakan beberapa aura kuat muncul, yang masing-masing tidak lebih buruk dari Raja Suci Perang, Raja Surgawi Suci, dan Peri Yue. Jelas saja ada pemuda kuat lainnya yang datang, dan mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membuka dunia rahasia itu. Ledakan. Seseorang baru saja tiba dan mengambil tindakan secara diam-diam. Beberapa energi pedang tebal jatuh dari udara dan mengenai Luo Xiu. Banyak murid akademi di belakangnya juga diselimuti oleh jangkauan serangan. Gulungan. Luo Xiu berteriak keras, dan bahkan tanpa mengangkat tangannya, seluruh energi pedang hancur oleh gelombang suara yang berubah dari suara jalan raya. Beraninya kau keluar untuk bertarung, orang yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Kalau saja tidak ada beberapa senior di sini, aku akan membunuhmu. Luo Xiu mengucapkan kata-kata itu dengan sangat lugas, yang membuat banyak orang merasa merinding. Bagaimanapun, dia baru saja melukai seorang jenius muda dengan tangannya sendiri, dan tidak ada yang meragukan apakah dia memiliki kemampuan ini. Namun, tidak ada yang menanggapi. Orang yang bertindak secara diam-diam itu tampaknya hanya ingin menguji kedalamannya dan tidak berniat untuk bertarung dengannya.